Teman-teman, saat ini memang sudah mulai ramai diperbincangkan terkait dengan reshuffle kabinet. Yang pertama, Partai Demokrat melalui apa yang disampaikan oleh Andi Arief, Ketua Bapilu, memang tidak terlalu tertarik dengan isu reshuffle kabinet. Yang kedua, terkait dengan nasib Nadiem Makarim, memang disebut-sebut istana ngabalin barangkali akan ada reshuffle, dan ini juga berkaitan dengan penyatuan Kemendikti dengan Kemendikbud yang akan dijadikan menjadi satu nomenklatur. Tapi yang ketiga yang lebih menarik adalah pandangan dari Bima Yudhistira, yaitu Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), dengan pandangan Antoni Budiawan, yaitu Managing Director Political Economy and Policy Study, yang justru bukan nama Nadiem Makarim yang disoroti, tetapi nama-nama menteri besar seperti yang pertama Menko Marves, LBP, yang menurut Bima Yudhistira justru yang lebih tepat untuk diresapel LBP, dengan alasan yaitu LBP ini kerap memberikan sentimen positif yang berlebihan. Contohnya adalah ketika beliau katakan Tesla akan masuk Indonesia. Kenyataannya tidak, Tesla masuk India. Lalu ketika Menko Marves, LBP juga mengatakan bahwa akan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sebesar 7%. Ini juga dianggap bukan ranahnya Marves, tetapi dia keluarkan statement. Menteri yang kedua yang layak diresapel menurut INDEF, yaitu Sri Mulyani Menkeu, karena Menkeu dianggap tidak bisa mengendalikan soal defisit APBN dan utang. Bahkan dalam narasinya, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa mengambil atau meningkatkan utang adalah hal yang normal, hal yang baik-baik saja. Yang secara jelas rasio utang dengan rasio defisit APBN sangat berpotensi untuk menjadi beban fiskal di masa depan. Ini juga dikhawatirkan akan mempersulit dalam pemulihan perekonomian. Ini adalah catatan kepada Menperin, Menteri Perindustrian, yaitu Agus Gumiwang, karena dianggap tidak adanya terobosan terkait dengan industri nasional. Yang berikutnya adalah Menteri Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga dianggap tidak punya prestasi, sekalipun memang sudah adanya program food estate atau lumbung pangan nasional, tetapi juga tidak ada prestasi, tidak ada terobosan. Bahkan dianggap masih lebih baik Mentan yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah Ida Fauziah, yaitu Kemenaker, yang dianggap terlalu berpihak kepada pelaku usaha padat karya. Artinya terkait dengan nasib-nasib pekerja, hak-hak pekerja yang memang terkena pandemi ini kurang diurusi, kurang diperhatikan. Yang kedua, kritik terhadap Kemenaker, yaitu ketika kartu prakerja di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kemenaker. Ini yang menurut Bima Yudhistira adalah dianggap adanya ketidakpercayaan antara dari pemerintah sendiri terhadap Kemenaker. Yang berikutnya adalah Kementerian SDM. Kementerian SDM Arifin, yaitu sejak Maret 2020 sebenarnya BBM dunia ini harganya sudah turun. Jadi seharusnya penurunan harga BBM itu di Juni 2020 harusnya sudah turun. Nah, di sini dinyatakan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki hak atau berhak untuk mendapatkan harga BBM yang lebih murah. Karena dengan situasi ekonomi yang sulit, yang pertama. Yang kedua juga
dari segi konsumsi juga sudah menurun. Artinya ketika pun diturunkan, Pertamina tetap untung atau tidak rugi. Jadi sudah hampir 1 tahun belum ada penurunan. Yang juga perlu diresapel atau dievaluasi adalah Kementerian BUMN Erick Thohir. Di mana Erick, Kementerian BUMN dianggap belum terlalu tidak mampu merasionalisasi penugasan pemerintah, untuk menyehatkan BUMN karya. Jadi BUMN karya ini rasio utang terhadap ekuitas terus naik. Artinya lama kelamaan BUMN karya ini bisa berpotensi pilot. Ini yang justru sangat mencolok dari yang belum ada terobosan dari Menteri Erick terkait dengan bagaimana rasio utang terhadap ekuitas yang terus meningkat atau BUMN karya yang terancam pilot. Apa yang disampaikan oleh para ekonom ini dan studi kebijakan ekonomi yang menurut kita itu cukup logis dan semoga menjadi pertimbangan kepada pemerintah Jokowi. Terlepas dari bukan hanya soal Nadiem Makarim di Kemendikti, tetapi hal-hal yang memang substansi dari penyelenggaraan pemerintah ini, soal utang, soal perindustrian, pertanian, BUMN kita, harga BBM, itu yang juga harus menjadi pertimbangan dalam evaluasi atau resapel kabinet Jokowi nantinya. Terlepas dari hal-hal politik yang mungkin masih bisa kita kesampingkan, termasuk dari kita dari Partai Demokrat yang disampaikan oleh para elit dan senior-senior di atas cukup baik. Yang terpenting adalah dalam mengurus dan mengelola negara ini